Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Handayani Tarigan, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 Universitas Mula Warman. Saya bekerja sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Andes Kediri Masa Depan Cerah, Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Di sini saya akan menampilkan video praktik layanan UKIN yang bertema Ayo berani dan tingkatkan rasa percaya dirimu dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap semangat, istimewa. Oke, sehat semua berarti ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan layanan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doanya? Eko, silahkan pimpin doanya ya. Oke. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita doa dan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Nah, di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua kan? Oke. Kita mau ice breaking dulu nih sebelum masuk ke materi. Ice breakingnya tahu lagu Aku Seorang Kapiten? Tahu? Coba dulu nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Kalau berjalan prok prok prok, aku seorang kapiten. Nah, berarti nadanya tahu semua kan? Oke, di sini Bu Guru mau ganti liriknya. Oke, jadi di bagian ini walk walk, di bagian sana walk walk, di bagian sini wuk wuk, di bagian sini wek wek. Oke, jadi contohnya nih, perhatikan tangan Bu Guru. Kalau misalnya Bu Guru tunjuk di sini berarti walk walk. Kalau di sini walk walk. Kalau di sini wuk wuk. Kalau di sini wek wek. Berarti gini cara mainnya, oke? Walk walk. Kok jadi wik wik wuk wuk? Oke. Harus konsentrasi. Diulangi ya, tolong konsentrasi. Diulangi ini tadi apa? Di sini wak wak, sini. Di sini wak wak. Oke, kita mulai. 1, 2, 3.
Wek wek, wek 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 wek. Wak wak. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, gimana semangat? Di sini kita Bu Guru akan atau kita semua akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Komponen layanannya yaitu layanan dasar, bidangnya belajar. Oke. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu tentang percaya diri. Oke, Bu tampilkan ya. Apakah sudah terlihat? Nah, terlihat kan? Materi tentang ayo berani tingkatkan percaya dirimu dalam belajar. Nah, adapun tujuan yang akan dicapai yang pertama, peserta didik mampu merinci ciri-ciri percaya diri dalam belajar. Yang kedua, peserta didik mampu memilah faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan cara-cara meningkatkan rasa percaya diri. Oke. Nah, kegiatan yang akan dilakukan atau langkah-langkah yang kita lakukan, yaitu nanti kegiatan ini akan berlangsung selama 40 menit. Nah, nanti Bu Guru akan menampilkan slide PowerPoint, kemudian nanti kalian akan membentuk kelompok, kemudian nanti akan ada video. Nanti silahkan kalian tonton videonya yang berkaitan tentang percaya diri. Kemudian nanti akan diberikan tugas dan kalian nanti akan berdiskusi. Setelah berdiskusi nanti maka kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kemudian nanti Bu Guru akan membagikan lembar LKPD dan lembar evaluasi. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian siap melaksanakan kegiatan layanan kita? Siap. Apakah siap? Siap. Kita masuk ke pembahasan kita. Ayo berani tingkatkan percaya dirimu dalam belajar. Nah, di sini Bu Guru mau menyampaikan, kalian pernah nggak jumpain atau bahkan kalian nih yang merasakan bahwasanya kalau ketika belajar kalian tuh malu untuk mengungkapkan sesuatu. Pernah nggak? Nah, siapa di sini yang masih malu mengungkapkan pendapatnya? Angkat tangannya. Wah, masih banyak ternyata ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kita tuh malu untuk mengungkapkan pendapat? Misalnya kalau ditanya guru, ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Sebenarnya di dalam hati dia bisa, tetapi dia kenapa kira-kira? Kadang malu, terus? Hah? Tidak percaya diri, takut salah, iya benar. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Nah, terkait permasalahan tersebut, di sini masuklah ke materi kita tentang percaya diri tadi. Nah, apa itu percaya diri? Ada yang tahu? Percaya diri itu apa? Abilia, apa percaya diri itu? Percaya diri itu tidak malu. Tidak malu ya? Ya, kemudian siapa lagi yang tahu percaya diri itu apa? Ada yang tahu? Nah, siapa dulu nih? Oke. Lebih berani mengungkapkan sesuatu. Dewi? Keberanian dalam diri. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya dong. Oke. Nah, benar sekali ya yang dikatakan teman-temannya. Bisa kita lihat di sini. Nah, nih. Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau perasaan yakin atas kemampuan sendiri sehingga individu yang bersangkutan tidak terlalu cemas dalam setiap tindakan
dapat bebas melakukan hal-hal yang disukai dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan. Nah, jadi merupakan kepercayaan diri tadi itu apa? Perasaan yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, ciri-ciri percaya diri dalam belajar. Yang pertama ada apa? Iya, yang kedua. Bersikap tenang, tidak mudah cemas, dan optimis dalam mengerjakan sesuatu. Oke, yang ketiga. Berani mengungkapkan pendapat. Yang keempat. Berani bertindak dan mengambil setiap kesempatan yang dihadapinya. Iya, nah yang pertama tadi percaya pada kemampuan sendiri dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Seperti yang kita bahas di pertama nih. Guru ada bertanya, siapa yang tahu jawabannya? Nah, sebenarnya dalam diri dia tuh dia merasa, oh aku tahu nih jawabannya. Cuman karena tidak percaya diri tadi, karena malu tadi, sehingga dia tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Nah, jadi harus percaya dulu. Nah, tanamkan dalam diri kalian, mau jawaban itu benar atau salah. Kayak yang tadi kan katanya takut salah ya, Pandu ya. Nah, mau jawaban itu benar atau salah, kita harus berani dulu. Berani aja kita ungkapkan ke banyak orang gitu ya. Kemudian yang kedua, bersikap tenang dan tidak mudah cemas. Nah, jadi tuh selain berani kita juga harus tenang. Jangan, berani nggak ya, gemeteran langsung. Padahal dalam diri dia bergejolak nih, pengen ngomong. Ya aku tahu loh itu jawabannya. Cuma tuh karena dia tadi nggak berani, akhirnya dia cemas kan. Siapa yang sering seperti itu di sini? Oh, si banyak kan? Nah, jadi hilangkan dulu rasa cemas itu. Harus optimis. Nah, kemudian yang ketiga tadi berani mengungkapkan pendapat. Nah, kalau kalian sudah tidak cemas, sudah tidak takut, ketika kalian mengungkapkan pendapat, kalian pasti langsung berani. Saya Bu, saya ingin menjawab atau saya ingin bertanya Bu. Nah, kalau nggak tahu, jangan kalau misalnya nggak tahu nih, pengen bertanya, cuman karena takut, udahlah. Akhirnya ketika ujian, ya ini loh kemarin yang mau kutanyakan ke guru. Nah, menyesal sendiri kan? Nah, seperti itu. Jadi harus berani mengungkapkan pendapat. Kemudian yang keempat tadi, berani bertindak dan mengambil setiap kesempatan yang dihadapinya. Nah, kalau memang ada guru kan sering nih kan kalian belajar, guru sering menanyakan kan apa ada yang ingin ditanyakan gitu kan. Nah, berarti itu kesempatan kalian untuk bertanya. Atau misalnya kalian memang ditunjuk, ya berarti kesempatan kalian untuk berbicara. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait ciri-ciri? Paham semua ya? Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi percaya diri. Kelihatan? Oke, yang pertama ada apa? Konsep diri, yaitu gagasan tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, harga diri, yaitu penilaian terhadap diri sendiri. Oke, dan yang ketiga, kondisi fisik, kurang maksimalnya kemampuan fisik. Dapat menimbulkan rasa rendah diri semakin kuat. Iya, dan yang keempat, Pengalaman hidup, pengalaman mengecewakan sering terjadi sebab pemicu tingginya rasa kurang percaya diri. oke, kita bahas dulu yang pertama, konsep diri, yaitu gagasan tentang dirinya sendiri. Nah, yang dimaksud tentang gagasan dirinya sendiri itu pemahaman kita tentang diri kita. Kadang kita peduli sama orang lain, tapi kadang kita lupa sama diri kita sendiri. Apa sih kekurangan kita? Apa sih kelebihan kita? Ya kan? Benar nggak? Sehingga kita kurang tahu apa yang diri kita sebenarnya bisa lakukan gitu. Itu yang menjadi faktor yang mempengaruhi kurangnya percaya diri kalian. Jadi cari tahulah tentang diri kita sendiri. Oh, kemampuanku ini loh. Aku sebenarnya bisanya seperti ini loh gitu. Ya. Oke, kemudian harga diri. Nah, harga diri itu apa? Penilaian tentang diri kita. Nah, jangan egonya terlalu tinggi, harga dirinya terlalu tinggi. Aku kan ketua kelas, masa aku yang maju ke depan? Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi harus diturunkan egonya. Boleh kita memiliki harga diri yang tinggi, tetapi harus tahu kondisi. Jangan gara-gara kita memiliki harga diri sehingga kita
lupa, sehingga kita tidak percaya diri. Kemudian kondisi fisik. Nah, kalau misalnya kondisi fisik kita misalnya bukan apa namanya ya, bukan termasuk pembulian ya. Ini contoh, misalnya gemuk, pendek, kurus, tinggi. Jangan jadikan itu penghambat kalian untuk menimbulkan rasa percaya diri kalian. Ya, jangan takut nanti aku dibilangnya sok tahu, atau kecil-kecil sok tahu, atau besar-besarin badan aja. Nah, lupakan itu. Jangan pedulikan omongan orang, karena itu termasuk salah satu penyebab kalian tidak percaya diri. Kemudian pengalaman hidup yang mengecewakan. Nah, seperti yang tadi dicontohkan, mungkin dia pernah mencoba untuk percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya nih, contoh. Tetapi dia punya pengalaman yang mengecewakan, seperti yang Bu Guru bilang tadi. Misalnya dia pernah diolok, kecil-kecil sok tahu. Nah, pastikan kita nih yang mencoba ingin untuk percaya, tetapi digitukan. Berarti kita kecewa kan? Nah, semenjak itu dia nggak pernah lagi mau mengungkapkan pendapatnya, tidak pernah mau percaya diri lagi, malah semakin tertutup dia. Nah, jadi di sini faktor mempengaruhi percaya diri itu kekecewaan juga, pengalaman juga. Jadi marilah kita sama-sama untuk menghilangkan faktor-faktor ini. Nah, bagi yang kita tidak percaya diri, dan bagi mungkin yang teman-temannya percaya diri tetapi suka mengolok temannya, itu tidak boleh ya. Nah, pikirkan juga perasaan temannya. Kalau memang boleh kita percaya diri, tapi jangan terlalu kepercayaan diri banget juga nggak boleh. Ya, jangan mentang kita percaya diri, ketika temannya ingin mencoba langsung kita olok, kasihan temannya. Karena itu yang membuat temannya percaya dirinya semakin menurun. Kemudian cara meningkatkan rasa percaya diri. Yang pertama, berani mencoba, kemudian optimis. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu nggak caranya? Kalau di sini bisa kita lihat. Yang kedua itu apa? Optimis. Yang pertama optimis. Yang kedua mengerjakan tugas secara individu. Yang ketiga? Berani mengungkapkan pendapat atau bertanya. Ya, yang keempat? Berani menunjukkan. Oke. Cara meningkatkan percaya diri nih bisa kita coba bersama-sama. Yang pertama tadi tuh harus optimis. Pokoknya optimis aja, mau apapun hasilnya, mau benar atau salah, yang penting berani mencoba. Kemudian yang kedua, mengerjakan tugas secara individu. Nah, kerjakan dulu secara mandiri, secara individu. Untuk apa, Bu? Agar kalian tahu kemampuan kalian. Nah, jangan mencontek. Kalau mencontek nih, misalnya mencontek, kemudian disuruh presentasi. Nah, kira-kira kalian tahu nggak apa yang mau kalian presentasikan, sedangkan hasilnya itu tidak dari diri kalian, diri sendiri. Bingung kan nanti? Nah, bingung. Kemudian yang ketiga, berani mengungkapkan pendapat atau bertanya. Nah, kemudian yang keempat, berani mempresentasikan hasil pengerjaan tugas. Nah, jadi kalau setiap tugas yang diberikan harus berani nanya ke gurunya, atau ketika presentasi silahkan presentasikan. Agar apa? Agar kita sama-sama belajar di mana salahnya, di mana benarnya. Kalau misalnya nih tugas yang kalian kerjakan sendiri, kalian presentasikan, kemudian hasilnya bagus, senang nggak? Senang kan? Nah, itu juga menjadi motivasi kalian untuk kedepannya. Sampai sini paham? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Iya, Vika silahkan. Berdiri Vika ya. Bagaimana cara kita berani berbicara di depan umum atau banyak orang? Nah, sebelum Bu Guru yang jawab, siapa nih yang mau jawabnya? Ada yang bisa jawab? Nah, tuh coba. Menyiapkan materi yang ingin dibahas. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab? Oke, silahkan Amin.
Latihan ngomong di depan kaca. Ya, benar. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Oke, benar sekali ya. Jadi cara agar kita berani ngomong di depan umum tuh kita harus sering-sering latihan. Nah, pertama itu siapkan dulu materi yang akan kita bahas nanti. Contoh, misalnya kalian nanti disuruh berpidato. Nah, kalau kalian tidak punya bahan apa yang mau dipidatokan, pasti kalian juga nggak pede kan untuk maju ke depan. Nah, jadi harus disiapkan dulu. Nah, kemudian benar kata Humaira, latihan di depan kaca. Coba kita latihan. Pasti di rumah punya kaca semua nggak? Punya kan? Nah, berdiri kita di depan kaca sambil materi yang sudah kita siapkan kita baca. Terus nada suara sama intonasinya kita dengar sendiri. Sama mimik mukanya kan kadang kelihatan tuh di kaca kita kan. Nah, jangan kita membaca tetapi nunduk gini. Itu sama saja belum percaya diri. Nah, kalau yang benar tuh gimana? Tapi jangan juga mendangak seperti ini. Tidak bagus. Nah, harus dipas. Makanya coba kita berkaca sesuaikan dengan tubuh kita. Nah, kalau misalnya kita kacaan yang kelihatan muka siapa? Muka kita kan? Nah, bukan muka orang lain. Misalnya nih, ini deh, siapa namanya ini? Pikram. Nah, Pikram misalnya kacaan, tiba-tiba mukanya Abilio. Nah, nggak mungkin kan? Nah, mungkin nggak Pikram? Nah, nggak mungkin. Nah, kalau kita berkaca jelas-jelas yang di hadapan kita itu adalah diri kita. Nah, makanya fungsi kaca itu agar kita yang menilai diri kita. Paham? Nah, sampai sini bisa dimengerti, Vika? Oke, bisa ya? Oke, di sini Bu Guru akan membagi kelompok. Nah, oke, berhubung di sini kita bangkunya memang sudah berkelompok gini, Bu Guru tinggal tentuin nama-nama kelompoknya saja ya. Untuk di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, sudah paham semua kelompoknya? Oke. Kemudian di sini Bu Guru ada video tentang percaya diri. Silahkan nanti kalian tonton dan kalian pahami ya. Kelihatan kan? Meski begitu, aku mempunyai mimpi. Mimpi menjadi seorang penulis terkenal. Itulah pula ya, pertanyaan itu selalu muncul dalam benakku, sehingga aku takut untuk mencoba. Sampai suatu saat, aku melihat sebuah video yang motivasi untuk semakin Nah,
Harianku ini terasa berwarna dan mesra. Karena aku memiliki sesuatu yang tidak ada pada diriku sebelumnya. Yaitu kepercayaan pada kemampuan diriku sendiri. Apa tadi pesannya? Pada dirimu sendiri. Nih, percayalah pada dirimu sendiri, percayalah pada kemampuanmu. Tanpa kepercayaan diri yang rendah hati, kamu tidak akan berhasil atau bahagia. Sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini kan? Ya enggak? Oke. Untuk itu, masing-masing kelompok silahkan diskusikan tentang apa dampak negatif seseorang tidak memiliki rasa percaya diri dan manfaat memiliki rasa percaya diri. Bisa? Oke, silahkan diskusikan mulai dari sekarang. Oke. Apa dampak negatif seseorang tidak memiliki rasa percaya diri dan manfaat memiliki rasa percaya diri? Ya, ayo, silakan berdiskusi. Bisa, ada yang mau ditanyakan? Dampak seseorang tidak memiliki rasa percaya diri dan apa tadi? Manfaatnya. Kelompok ini gimana? Bisa? Silakan didiskusikan ya. Kira-kira apa sih dampaknya tadi? Bisa juga kita lihat tadi dari video kan? Dia terlihat murung, tidak punya teman, ya kan? Untuk kelompok 1 ya, gimana bisa kan? Silakan didiskusikan. Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ya. Untuk kelompok 2 aman? Kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan ya. Paham semua kan? Bisa dilihat tadi dari video yang kita tonton tadi kan, dampaknya apa tadi? Dari video yang itu. Dia jadi terlihat murung. Kemudian apa lagi? Tidak merasa takut. Merasa takut, tidak semangat. Ya, lanjutkan ya. Bagaimana setiap kelompok? Apakah sudah selesai? Sudah ya. Kelompok 1 aman? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, bagus ya, kalian sudah berhasil berdiskusi dengan baik. Nah, maka dari itu saatnya kita akan presentasi. Kelompok berapa? Angkat tangannya siapa dulu yang mau maju. Oke, mantap. Kelompok 1 sudah siap nih. Silahkan kelompok 1. Kuat suaranya ya, Nak. Pagi teman-teman. Selamat pagi. Baiklah, saya di sini mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang dampak negatif seseorang tidak memiliki rasa percaya diri. Dampak negatifnya adalah tidak mampu menunjukkan kemampuan atau potensi yang ada dalam diri. Kemudian susah memiliki teman dan susah berkomunikasi dan susah juga dalam mengungkapkan pendapat yang dimilikinya. Kemudian kami juga berdiskusi tentang dampak positif seseorang memiliki rasa percaya diri. Dampak positifnya adalah mampu menunjukkan kemampuan atau potensi yang ada dalam diri. Kemudian mudah memiliki teman dan mudah berkomunikasi dan mengungkapkan pendapat yang dimilikinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu.
Oke, untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Kelompok 3. Oke, silahkan Abilio. Abilio atau Amin tuh? Nah, oke, dipersilahkan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mudah berkomunikasi itu seperti apa? Mudah berkomunikasi itu seperti apa? Itu aja? Oke, terima kasih Amin. Untuk kelompok 1 gimana? Apakah mau langsung dijawab? Langsung dijawab. Oke, silahkan. Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contoh dari mudah berkomunikasi itu adalah seperti kita tidak gugup atau misalnya malu ketika berbicara dengan seseorang yang lain atau misalnya teman atau misalnya guru dan lain sebagainya. Jadi kayak lebih tidak merasa malu atau lebih tepatnya percaya diri. Bagaimana Amin? Apakah jelas? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Pandu dan Amin. Oke, selanjutnya kelompok berapa yang ingin maju? Kelompok siapa berapa? 3 ya? Oke, silahkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang apa dampak negatif seseorang tidak memiliki rasa percaya diri. Yang pertama, sulit untuk mengungkapkan sesuatu. Kedua, sulit untuk bergaul dengan orang-orang sekitar. Manfaat memiliki kepercayaan diri adalah mudah bergaul, berani menyampaikan sesuatu di depan banyak orang. Sekian dari kami. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, untuk hasil dari kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanggapin atau ingin bertanya? Kelompok 4? Ada? Oke, dipersilakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Contoh mudah bergaul itu seperti apa? Contoh mudah bergaul itu seperti apa? Oke, gimana kelompok 3? Bisa jawabnya? Oke, bisa. Silahkan. Dari kelompok 4, contoh dari mudah bergaul itu seperti kita lebih gampang bergaul dengan orang lain, dengan teman, dan seperti itu. Jadinya kita tidak gugup atau malu-malu untuk bergaul. Tidak malu-malu untuk bergaul gitu ya. Bagaimana dari kelompok 4? Jelas? Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, selanjutnya kelompok berapa lagi? 2. Oke, dipersilahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umaira Bagi dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa dampak negatif seseorang yang memiliki rasa percaya diri dan apa manfaat memiliki rasa percaya diri. Yang pertama, dampak negatifnya selalu merasa takut, selalu murung dan tidak semangat. Manfaatnya akan memiliki pengetahuan atau informasi yang luas karena dia sering bertanya apa yang tidak dia ketahui. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 2? Kelompok 1 gimana? Ada? Oke, silahkan. Contoh rasa takut itu Kenalkan dulu lah Bang, dari kelompok mana? dari kelompok 1, misalnya setelah kelompok 2. Iya. Pertanyaannya? Contoh dari rasa takut itu seperti apa? Contoh rasa takut yang seperti apa gitu pertanyaannya ya? Oke, silahkan gimana? Saya jawab aja. Oke, langsung mantap. Jadi jawabannya itu rasa takutnya seperti kita kan sudah tahu jawabannya, tapi kita tuh masih takut buat mengungkapinnya gitu. Tapi kita udah tahu, tapi kita takut salah gitu. Maksudnya kita takut salah sama jawaban kita sendiri
Takut yang dimaksud takut salah jawabannya seperti itu ya. Bagaimana kelompok 1? Jelas ya? Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, berarti yang terakhir kelompok 4. Dipersilahkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Dewi Nurdiana dan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak negatif tidak memiliki percaya diri dan manfaat memiliki percaya diri. Dampak negatifnya adalah takut untuk mencoba suatu hal, setelah itu hidupnya terasa hampa. Manfaatnya adalah dapat bergaul dengan orang lain tanpa harus takut, setelah itu hidupnya terasa lebih berwarna dan bahagia. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Oke. Untuk dari penjelasan kelompok 4, adakah yang mau ditanyakan dari kelompok 1, 2, dan 3? Cukup jelas? Cukup jelas. Kalau gitu beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah bisa berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Nah, masih semangat atau enggak nih? Masih. Coba Bu Guru lihat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, semangat semua ya. Oke, bagus. Kalau begitu di sini Bu Guru akan membagikan kalian lembar LKPD dan lembar evaluasi. Silahkan diisi sesuai dengan petunjuk yang telah disediakan. Jangan lupa nama lengkap, kelas, dan hari tanggal hari ini ya. Bisa cara pengerjaannya? Karin bisa? Oke, bagus. Oke, setelah nanti kalian mengerjakan LKPD, lanjut lembar evaluasi ya. Kelompok ini bisa. Ini ngerjakannya masing-masing ya, LKPD-nya ya. Oke, bagi yang sudah selesai mengerjakan LKPD dan lembar evaluasinya, silahkan taruh atau letakkan di atas mejanya. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah? Ini yang barisan ini? Sudah, oke. Mengerjakannya tadi sendiri-sendiri kan? Bukan per kelompok ya? Oke, bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Alhamdulillah anak-anak kita telah melaksanakan layanan kita dengan baik dan berjalan lancar ya. Kalian juga sangat bagus, sangat aktif. Nah, sebelum kita akhiri, di sini Bu Guru tanya dulu, siapa yang tahu kesimpulan tentang materi yang telah kita bahas? Ya, Dewi silahkan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita bisa tahu bahwa kepercayaan terhadap diri sendiri itu penting.
Jika ingin percaya diri, kita harus optimis, yakin, dan berani untuk melakukan sesuatu. Kita jangan takut salah, salah itu sudah biasa. Kita harus senantiasa percaya diri agar bisa saling belajar dan memotivasi orang lain. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk Dewi. Iya. Baik, dari kesimpulan dari materi yang kita bahas dapat kita simpulkan bahwasannya percaya diri itu sangat penting, ya kan? Kemudian jangan pernah malu untuk mengungkapkan pendapat dan harus sering-sering latihan berbicara. Baik. Nah, kemudian Bu Guru mau tanya dulu nih sebelum menutupnya untuk Humaira deh. Apa tadi itu percaya diri? Percaya diri itu adalah keberanian diri dalam mengungkapkan sesuatu. Keberanian diri dalam mengungkapkan sesuatu. Iya benar. Tepuk tangan lagi dong untuk Humaira. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sangat bagus hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, sekali lagi Bu Guru mau tanyakan dulu nih. Apakah kegiatan layanan kita ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Topik yang kita bahas penting atau tidak? Penting ya. Nah, Bu Guru menyampaikannya jelas atau tidak? Jelas ya. Berarti mari kita ucapkan sama-sama Alhamdulillah. Oke. Kita ucapkan puji syukur karena kita telah melaksanakan kegiatan layanan kita. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Silahkan Eko pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Ya, selamat pagi menjelang siang ya. Oke, untuk begitu mari kita akhiri. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.